Alhamdulillahilladzi wafaqa man yasha'u min ibadihi limakarimil akhlaq wa hadahum lima fihi falahuhum wa sa'adatuhum fid dunya wa yawmat talaq. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul karimul khallaq. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul khalqi alal itlaq. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu Rabbar Rahim. Pada malam hari yang berbahagia ini, di tanggal 11 dari bulan Jumadal Ula tahun 1435 Hijriah, kita dapat kembali melanjutkan kajian dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salah satu kitab yang mendapatkan penerimaan yang sangat luar biasa dari kaum muslimin. Kitab yang tidak hanya diakui oleh mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang menjadi background dari mazhab Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, tetapi juga buku ini dijadikan sebagai acuan dan rujukan oleh kaum muslimin dari mazhab-mazhab yang lain, sehingga nyaris tak ada satu toko buku pun, terlebih adalah toko buku Islam yang saya maksud, atau yang menjual buku-buku agama yang di dalamnya dijual buku agama Islam, kecuali kita dapatkan di sana ada kitab Bulughul Maram dijual. Dan semoga ini adalah merupakan tanda dan buah dari keikhlasan penulisnya, yaitu Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita, kaum muslimin dan muslimat serta para pendengar sekalian, masih melanjutkan kajian dari Kitabul Janaiz, pembahasan tentang masalah jenazah, di mana kita ketahui bahwa salah satu amalan yang paling banyak dimasuki oleh penyimpangan, penambahan atau perkara-perkara yang bid'ah di dalam agama ini adalah dalam masalah al-janaiz. Oleh sebab itu, banyak sekali praktik-praktik pengurusan jenazah yang kita dapatkan di masyarakat kita yang menyimpang dari petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagian beralasan karena adat dan budaya, sebagian beralasan karena ini diamalkan oleh orang tua dan nenek moyang, dan lain sebagainya dari berbagai macam hujjah yang tidak kita dapatkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal setiap muslim dan muslimah yang bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah, maka konsekuensi dari dua kalimah syahadat ini tentunya adalah hendaklah kita tidak beribadah kepada Allah Jalla wa'ala kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan bagian dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah bagaimana kita mengurus saudara kita yang telah mendahului kita untuk menghadap Rabbul Alamin, di mana Nabi alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada kita sebaik-baik petunjuk, dan tidak ada satu ajaran dan agama di dunia ini yang mengajarkan secara panjang lebar, secara rinci dan jelas tentang pengurusan jenazah selain daripada Islam. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang masalah ini adalah bagian dari sebuah tuntutan, walaupun hukumnya adalah fardu kifayah. Tetapi tentu bagi kita sekalian, para aktivis dakwah, para asatidzah, menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui
agar kita bisa menerapkannya di keluarga kita, terlebih kita tertuntut juga untuk mensosialisasikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita sekalian. Baiklah ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, pembahasan kita memasuki hadis ke-12 dalam kesempatan yang berbahagia ini, yaitu hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha yang telah memandikan jenazah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zainab radhiyallahu taala anha. Tafadhal. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatahu faqala yaksilnaha thalatha aw khamsa aw akthara min dhalika in ra'aytunna dhalika bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafura aw shay'an min kafurin falamma faragna adannahu fa'alqa ilayna hiqwahu faqala ash'irnaha iyyahu muttafaqun alayhi wa fi riwayatin ibna'an bimayaminiha wa mawadi'il wudu'i minha wa fi lafzil Bukhari fadafarna sya'raha thalathata qurunin fa'alqainaha khalfaha. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an ummi Atiyah radhiyallahu anha, dan dari Ummu Atiyah semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau menuturkan, dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada kami sedangkan kami tengah memandikan atau hendak memandikan putrinya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ighsilnaha salasan, mandikanlah atau basuhlah 3 kali, au khamsan atau 5 kali, au aktsar min dzalik atau lebih banyak dari itu, in ra'aitunna dzalik, jikalau kalian memandang hal itu, bima'in wasidrin, dengan menggunakan air dan daun bidara, waj'al fil akhirati kafura, dan jadikanlah pada basuhan yang terakhir kafur barus, au syai'an min kafur, atau sebagian atau sesuatu dari kafur barus. Falamma faragna azannahu, maka tatkala kami selesai memandikan jenazah tersebut, maka kami pun memberitahukannya kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Fa'alqa ilaina hiqwahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami sarungnya. Faqala, kemudian beliau bersabda, ash'irnaha iyyahu, balutlah ia dengan menggunakan sarung ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, ibda'na bimayaminiha, mulailah dengan anggota badannya yang sebelah kanan, wa mawadhi'il wudu'i minha, dan anggota-anggota wudu dari badannya. Wa fi lafdin lil Bukhari, dan di dalam lafaz Imam Bukhari, Ummu Atiyah mengatakan, fadhafarna sya'raha thalatha qurunin, maka kami membagi rambutnya menjadi, atau menguntun rambutnya menjadi 3 ikatan. Fa'alqainahu khalfaha, lalu kami meletakkannya di belakang beliau radhiyallahu taala anha. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua hadis ini disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di dalam Kitabul Janaiz dari kitab Bulughul Maram, yaitu hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, di mana
Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita dari kalangan Ansar. Beliau selalu memandikan jenazah kaum wanita di zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi Ummu Atiyah ini adalah salah satu tim pemandian jenazah atau pengurusan jenazah di zaman Rasulullah SAW bagi kaum wanita. Spesialis di bidang itu. Jadi kalau seandainya kita saat ini menunjuk beberapa orang akhwat yang kita khususkan untuk spesialis di bidang itu, maka di sana ada acuan petunjuknya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Maka tatkala putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, yaitu Zainab, maka saat itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Ummu Atiyah bersama dengan beberapa rekannya untuk memandikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan saat itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan instruksi kepada Ummu Atiyah dan teman-temannya untuk memulai pemandian jenazah dari anggota tubuh sebelah kanan dan dimulai dengan anggota wudu. Ya, dimulai dari anggota wudu. Oleh sebab itu, dari sini kita dapat ketahui bahwasannya jenazah dia diwudukan. Sebelum dimandikan, maka terlebih dahulu beliau atau jenazah ini diwudukan. Sebagaimana kita berwudu hendak melaksanakan sholat. Hanya sannya apabila kita hendak atau hanya sannya berkumur dan menghirup air ke hidung, saat itu tidak dilakukan terhadap jenazah. Karena apabila kita masukkan air ke mulutnya atau ke hidungnya, maka dikhawatirkan air tersebut akan masuk ke dalam lambungnya. Untuk selanjutnya dia akan menggerakkan kotoran yang ada di dalam perut si mayit. Sehingga dengan demikian akan terus mengeluarkan najis setelah dia dikafani. Dan dari sini kemudian kita dapat mengetahui kesalahan sebagian dari orang awam yang memandikan jenazah. Sebagian dari mereka itu memasukkan selang ke mulut jenazah. Ya, katanya biar kita bersihkan, jadi disemprot. Ya, agar memang dipaksa kotorannya agar keluar, sehingga kemudian sangat sulit untuk memandikan jenazah dan harus menunggu waktu yang cukup lama sehingga kemudian jenazah tersebut benar-benar bersih dari najis. Akan tetapi para ulama mengatakan ketika kita hendak membersihkan mulut jenazah, maka kita tidak perlu memasukkan air ke dalamnya. Sebagai pengganti daripada al-madmadah dan istinsyaq adalah kita menggunakan kain. Menggunakan kain yang kita basahi kemudian kita gosokkan ke mulutnya. Itu adalah sudah cukup untuk menggantikan al-madmadah atau berkumur yang biasa kita lakukan ketika kita berwudu. Kemudian berikutnya, setelah kita wudukan jenazah tersebut, maka sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, saat itu kita memulai untuk memandikan jenazah dari anggota tubuh sebelah kanan. Ya. Kemudian setelah sebelah kanan, maka kemudian sebelah kiri. Baru kemudian setelah itu kita membasuh seluruh tubuh dari jenazah. Dan berapa kali kita memandikan jenazah ini adalah sesuai dengan kebutuhannya. Apabila dia dapat dibersihkan dengan satu kali, maka itu sudah cukup. Ya, akan tetapi afdolnya jenazah dimandikan sebersih mungkin. Ya, apabila kemudian sekali belum juga bersih, maka kita mandikan kedua kali dan ketiga kali. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengisyaratkan kita memandikannya dengan ganjil. Ya, sehingga kemudian
kita benar-benar memandangnya bahwa jenazah ini adalah benar-benar bersih dan suci ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan ya bahwa igsilha salasan au khamsan au sab'an. Beliau bersabda kepada Ummu Atiyah, mandikanlah 3 kali, 5 kali atau 7 kali jikalau kamu memandang hal itu. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkannya untuk memandikan jenazah dengan menggunakan sidr, dengan menggunakan daun bidara. Ya, daun bidara ditumbuk, kemudian dicampurkan dengan air dan kemudian diaduk sehingga kemudian menimbulkan raghwah atau busa. Busa inilah yang kemudian digunakan untuk berkeramas, ya, untuk berkeramas kepala mayit, dan kemudian sisa sidr atau daun bidara yang ada yang tersisa di dalam air digunakan untuk membersihkan anggota tubuhnya yang lain. Saat ini kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan sidr di Kendari. Hanya ada beberapa pohon sidr yang ada, maka kemudian bisa digantikan dengan bahan lain yang fungsinya sama dengan daun sidr, yaitu untuk membersihkan, sehingga kita menggunakan sabun. Ya, jadi sabun itu kemudian kita campur, kita aduk sehingga kemudian menimbulkan raghwah, menimbulkan busa, yang itu kita gunakan untuk mengkeramasi mayit. Kemudian sisanya sabun yang tersisa dalam air kita gunakan untuk membersihkan tubuh. Dan kemudian di basuhan yang terakhir kita juga dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk menggunakan kafur. Artinya untuk menggunakan atau mencampur airnya dengan kafur barus. Karena kafur barus disebutkan oleh para ulama ini adalah dapat menguatkan anggota tubuh atau tubuh mayit, kemudian juga memiliki aroma yang baik, yang wangi, dan dia juga bisa mengusir serangga. Oleh sebab itu maka dianjurkan juga menurut Syekh bin Utsaimin, apabila kita misalnya menggali kubur kemudian didapatkan di sana ada semacam serangga, banyak semut dan lain sebagainya, maka diletakkan kafur barus, karena itu juga akan mengusirnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ij'alna fil ghaslatil akhiratil kafura aw syai'an min kafur. Ya, letakkanlah kafur barus di basuhan yang terakhir. Kemudian Ummu Atiyah mengatakan, ya, maka tatkala kami selesai memandikan putri Rasulullah SAW Zainab, saat itu kami pun memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwa mereka telah selesai memandikan jenazah putri beliau Zainab radhiyallahu taala anha. Maka saat itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membawa atau memberikan hiqwah, sarung beliau alaihi salatu wasallam, ya, memberikan sarung Rasulullah SAW kepada Ummu Atiyah untuk dijadikan sebagai kain kafan bagi putrinya tercinta, yaitu Zainab binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau kemudian mengatakan asyirnaha iyahu, artinya balutlah dengan menggunakan sarung ini sebagai bentuk tabarruk dengan menggunakan pakaian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasannya orang yang memandikan jenazah wanita adalah harus kaum wanita, dan tidak diperbolehkan jenazah wanita untuk dimandikan oleh kaum pria. Baik pria tersebut bapaknya atau saudara kandungnya atau anaknya atau siapapun dari mahramnya, maka tidak diperbolehkan untuk memandikan jenazah wanita.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaannya terhadap Zainab, maka beliau tidak memandikan putrinya, tetapi memerintahkan kepada sahabiyah yang bernama Ummu Atiyah dan para sahabiat yang lain. Ini menunjukkan bahwa jenazah wanita tidak boleh dimandikan oleh kaum pria, walaupun mereka itu adalah mahramnya, dan sebaliknya pula jenazah kaum pria tidak boleh dimandikan oleh kaum wanita walaupun itu dari kalangan mahramnya, kecuali pasangan suami istri. Ya, kecuali pasangan suami istri, maka saat itu diperbolehkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, di antara sifat orang-orang yang beriman adalah walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka kecuali atas istri-istri mereka dan hamba-hamba sahaya mereka. Biasanya para ulama rahimahumullah taala juga apabila jenazah itu usianya di tahun, maka diperbolehkan jenazah anak laki-laki dimandikan oleh perempuan. Demikian juga sebaliknya, jikalau sabah di bawah usia, apabila jenazahnya sudah di atas 7 tahun, maka tidak diperbolehkan jenazah laki-laki dimandikan oleh perempuan atau sebaliknya. Kemudian timbul masalah, apabila misalkan didapatkan di sebuah masyarakat, ada di sebuah masyarakat di mana di sana tidak didapatkan adanya kaum wanita, semuanya laki-laki, kecuali adanya satu perempuan dan itu pun meninggal. Siapa yang memandikannya? Atau sebaliknya, siapa yang memandikannya? Misalkan di tengah padang pasir atau di tengah hutan, tidak ada wanita, ya, tidak ada kaum wanita di sana kecuali satu orang, itu semua laki-laki. Itu pun kemudian meninggal yang perempuan. Ya, kecuali misalnya seorang wanita dan wanita itu kemudian meninggal, maka siapa yang memandikannya? Sebagian ulama memandang saat itu wanita tersebut tidak dimandikan, tetapi cukup ditayamumkan. Salah seorang di antara pria mengambil tanah atau debu, kemudian diusapkan ke wajahnya dan kedua telapak tangannya. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan apabila di sana ada mahram dari wanita tersebut, maka tidak mengapa untuk memandikannya. Hanya saja dia tidak boleh menyentuh bagian-bagian dari tubuhnya. Cukup dimandikan dengan menggunakan pakaian, ya, dan kemudian diguyurkan air ke atasnya dan itu cukup, ya. Akan tetapi yang masyhur dari pendapat para ulama bahwasannya seorang pria tidak memandikan seorang wanita walaupun dia dari kalangan mahram, dan demikian juga sebaliknya kecuali suami istri. Ya. Jadi ini adalah khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Oleh sebab itu kita dapat mengetahui kesalahan dari sebagian orang yang memandikan jenazah, ya, yang lawan jenis walaupun dia dari kalangan mahram. Ya, bahkan sebagian daripada aliran-aliran sesat bukan jenazah yang dimandikan. Ya, orang masih hidup dimandikan dengan lawan jenis. Ya, dan itu kemudian dipandang menjadi sesuatu yang biasa. Jadi sebuah kebanggaan kalau bisa dimandikan sama kiai. Ya, sehingga tempo hari ada seorang akhwat masuk Islam di Kendari ini, ketika sebelum mengucapkan 2 kalimah syahadat, saat itu saya Ustaz Dani memerintahkannya untuk mandi terlebih dahulu. Ya, setelah setengah jam kita tunggu, ini kok belum keluar juga. Akhirnya setelah itu saya bertanya, saya bilang sudah siap ataukah belum? Sudah
Siap Ustaz. Kalau sudah siap sini. Artinya maksud saya adalah supaya segera mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi kemudian tiba-tiba akhwat yang mau masuk Islam ini sudah berpakaian siap untuk mandi. Rupanya ya dia sudah siap untuk saya mandikan. Ya, dan karena pemahaman sebagian masyarakat bahwa yang memandikan itu ustaz gitu ya. Jangankan yang hidup, yang sudah meninggal saja tidak boleh kita mandikan, bahkan tidak boleh apalagi yang masih hidup. Ya. Ikhwan yang kemudian dari hadis yang mulia dapat kita simpulkan, dapat kita jadikan sebagai dalil dan argumen bahwasannya memandikan jenazah itu tidak memiliki batasan maksimal berapa kali dibasuh, tapi katakan sesuai dengan kebutuhan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, iksirnaha salatan au khamsan au sab'an idza ra'aitu dzalik. Ya. Dari 7 kali basuhan. Kemudian berikutnya dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa kaum wanita apabila mereka meninggal maka disunnahkan agar rambutnya diuntun menjadi 3 bagian dan kemudian diletakkan ke arah belakangnya. Sebagaimana di hadis yang mulia ini disebutkan bahwasanya seorang pria tidak diperbolehkan untuk hadir dan mendampingi prosesi pemandian kaum wanita walaupun itu dari kalangan mahramnya. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam beliau tidak mendampingi para sahabiat walaupun itu adalah Nabi alaihi salatu wasallam dan bapak dari Khadijah. Tetapi Rasulullah SAW hanya memberikan instruksi, kemudian setelah itu beliau meninggalkan mereka untuk melakukan prosesi pemandian, dan Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, jikalau kalian telah selesai, maka beritahukan kepadaku. Ini menunjukkan bahwa kaum pria tidak boleh menghadiri. Kemudian dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan akan kasih sayang Nabi alaihi salatu wasallam kepada putra-putri beliau alaihi salatu wasallam, sehingga beliau memberikan sarung yang beliau pakai kepada orang-orang yang memandikan Zainab untuk menjadikannya sebagai kain kafan bagi putrinya Zainab anha. Sekaligus yang mulia ini pun menjadi dalil bagi kita sekalian akan bolehnya bertabarruk atau kata orang Solo ngalap berkah dari pakaian-pakaian Nabi alaihi salatu wasallam dan peninggalan-peninggalan beliau. Hanya tanya ini adalah merupakan sebuah keputusan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak berlaku seorang pun dari Allah. Kita lanjutkan kepada hadisnya. bidin min kursuin laisa fiha wala imamatun muttafaqun alaihi. Wa ibni Umar radhiyallahu anhuma qala lamma tuwfi Abdullah ibn Ubay jaa ibnuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala a'tini qamisaka ya muttafaqun alaihi. Wa ibni wasallam qala ilbasu min riyadikum bihi bayad
Munayar innaha min fiha mutakum sa'ila rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha qala dari ummul mukminin Aisyah, semoga Allah meridhoinya, beliau menuturkan inna Rasulullah sallallahu alaihi fi bin sahuliyatin min kursuf laisa fiha wala imam. Salatu wassalam telah dikafani dengan menggunakan 3 helai kain kapan yang berwarna putih terbuat atau yang terbuat dari kapas, dari katun. Lais imamah, beliau tidak menggunakan kemeja dan tidak pula menggunakan sorban. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika Abdullah ibn Ubay wafat. Abdullah bin Ubay ini siapa? Tokoh munafik di Madinah. Tokoh munafikin di Madinah. Ketika Abdullah ibn Ubay wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah putra beliau kepada Rasulullah. Abdullah sama bapak dengan anaknya sama, tapi bapaknya tokoh munafikin, anaknya salah seorang sahabat pilihan Nabi Ali. Kemudian datang kepada Nabi Ali sallallahu wasallam, faqala, kemudian putranya ini berkata, a'tini qamisoka, berikanlah kepadaku artinya kemejamu, ukaffinhu fihi, yang akan aku gunakan untuk mengkafani bapakku dengannya. Fa'atahu iyahu, maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan kemejanya kepadanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah ibn Abbas, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, albisu atau ilbasu min siyabi, kenakanlah dari pakaian kalian yang berwarna putih, fa innaha min khairi siyabikum, karena sesungguhnya pakaian putih itu dari sebaik-baik pakaian kalian, wa kaffinu fiha mautakum, dan gunakanlah sebagai kain kafan bagi orang-orang yang meninggal di antara kalian. Hadis diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Kitabul Janaiz ini, di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasannya menuturkan Nabi alaihi salatu wasallam beliau dikafani dengan menggunakan 3 helai kain yang berwarna putih yang dibuat di negeri Yaman, yakni made in Yaman, sahuli katun. Laisa fiha qamisun wala imam, beliau tidak menggunakan kemeja, tidak pula menggunakan sorban. Ya. Kafan, kain kafan wajibnya itu adalah 1 helai. Jadi wajibnya, kadar wajibnya kain kafan itu 1 helai. Sisanya adalah sunnah. Ya. Jadi 1 helai menutupi seluruh tubuh ini adalah sudah menutupi kewajiban. Ya, syaratnya dia adalah bukan pakaian yang diharamkan, dan tidak pula kemudian hasil rampasan, dan tidak pula kemudian disulam dengan menggunakan emas atau perak. Ya, yang jelas kain kafan adalah harus merupakan sesuatu yang mubah, yang menutup dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Ya, dan sunnahnya adalah kita menggunakan 3 helai kain kafan yang kita kumpulkan satu sama lainnya. Ya, dan diperbolehkan juga 3 kain kafan ini dengan cara memvariasikannya.
dalam artian kata satu helai kita gunakan sebagai izar, sebagai sarung, sebagai orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah ketika mereka berihram. Kemudian yang kedua dijadikan sebagai rida, sebagai selendang, dan yang ketiga baru menutupi seluruh tubuhnya. Ini pun adalah di dalam memandikan, mengkafani jenazah. Dan apabila ada kain tambahan maka kemudian di atas kepalanya atau di bawah kakinya, ya. Dan dari hadis yang mulia ini kita dapat menyimpulkan pula bahwasannya afdolnya kain kafan itu berwarna putih, dan ini hukumnya adalah sama baik bagi jenazah laki-laki atau perempuan. Dan dari sabda Rasulullah SAW atau dari perkataan Ummul Mukminin radhiyallahu taala min kursuf, terbuat dari kapas, maksudnya dari katun, karena dia adalah lebih dingin bagi jenazah, bagi si mayit. Maka afdalnya dia terbuat dari kutun. Kutun dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya adalah katun. Jadi kain katun itu diambilkan dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya adalah kutun. Ya, dan tidak mengapa diambilkan dari bahan yang lainnya, tetapi karena kain katun adalah lebih dingin untuk dirasakan apabila kita pakai, maka itu adalah yang dipakaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana juga diperbolehkan untuk menggunakan warna yang lain, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menggunakan warna putih sebagai kain kafan dan kita jadikan sebagai pakaian kita sekalian. Tetapi juga di dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah menggunakan warna yang lain untuk pakaian beliau. Beliau pernah menggunakan pakaian hijau, demikian juga beliau pernah menggunakan pakaian yang bergaris warna merah. Ya, ini menunjukkan akan bolehnya kita menggunakan warna lain baik dalam pakaian kita atau kain kafan kita. Hanya saja afdalnya adalah kain putih sebagaimana diperintahkan atau disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang mulia ini. Ya. Kemudian dari hadis yang mulia ini juga menurut Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam Asy-Syarhul Mukhtasar ala Kitabil Bulughil Maram, beliau menyebutkan bahwa zahir daripada hadis ini bahwasannya kain kafan kaum pria sama dengan kain kafan kaum wanita, artinya terdiri dari 3 helai. Dan beliau memandang bahwasannya 5 helai kain kafan bagi kaum wanita sebagaimana difatwakan oleh sebagian dari para ulama, hadisnya dhaif menurut beliau. Tetapi kalaupun seandainya itu adalah tetap dikenakan, maka juga diperbolehkan, karena dia akan lebih menutup aurat bagi kaum wanita. Ya, tetapi menurut beliau hadisnya adalah dhaif. Dan dari keumuman sallallahu wasallam nampaknya adalah sama antara kaum pria dan wanita. Sebagaimana kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala beliau menyebutkan hadis Abdullah ibn Abbas, di mana dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Abdullah ibn Ubay telah datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam ketika ayahnya meninggal. Ayahnya dari kalangan munafik, bahkan tokoh munafikin yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa bahwa orang-orang munafik itu akan dimasukkan ke dalam dasar atau kerak neraka. Dan Abdullah ibn Ubay kekafirannya atau kemunafikannya sangat jelas. Ketika kemudian Abdullah ibn Ubay ini meninggal, dan kita ketahui bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam dilarang untuk menyolatkan Abdullah ibn Ubay. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, wala taqum ala qabri." Dan janganlah kamu menyolatkan salah seorang yang meninggal di antara mereka, dan jangan pula kamu berdiri atas kuburannya. Tetapi ketika
Abdullah ibn Ubay ini meninggal, anaknya yang bernama juga Abdullah datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian beliau meminta kepada Nabi untuk memberikan kain yang biasa beliau pakai sebagai kemejanya. Beliau katakan, berikanlah kepadaku untuk aku jadikan sebagai kain kafan bagi bapakku ini. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam memberikannya. Di sini sekilas terjadi iskal atau masalah. Lalu mengapa Nabi alaihi salatu wasallam memberikannya? Bukankah baju Rasulullah SAW apabila tujuannya adalah bertabarruk tidak akan pernah bermanfaat kepada Abdullah ibn Ubay yang menyembunyikan kekufuran? Kita katakan iya, dia tidak akan pernah bermanfaat. Anyasannya Nabi alaihi salatu wasallam memberikan kainnya kepada Abdullah ibn Ubay, beliau tidak bermaksud untuk berbuat baik kepada Abdullah ibn Ubay, tetapi beliau bermaksud untuk berbuat baik kepada anaknya, karena anaknya adalah salah seorang sahabat pilihan Nabi alaihi salatu wasalam. Dan bagian daripada budi pekerti Nabi alaihi salatu wasalam, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam apabila beliau diminta sesuatu, beliau tidak pernah menolak tidak. Beliau tidak pernah mengatakan tidak. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam apabila beliau memiliki sesuatu dan kemudian diminta oleh orang, pasti beliau memberikannya. Demikian juga dalam kesempatan tersebut, ketika Abdullah ibn Ubay meminta kepada Nabi untuk dijadikan sebagai kain kafan, telah memberikannya kepada Abdullah ibn Ubay karena tujuannya adalah untuk menghibur perasaan Abdullah ibn Ubay. Sedangkan Rasulullah SAW mengetahui betul bahwasannya pakaiannya tersebut tidak akan memberikan keberkahan dan tidak bermanfaat sedikit pun juga bagi Abdullah ibn Ubay. Tetapi ini adalah beliau ingin berbuat baik kepada anaknya Abdullah ibn Ubay dan ingin menghibur Abdullah ibn Ubay yang baru ditinggalkan oleh ayahnya dan meninggal dalam keadaan kufur. Tentu ini adalah merupakan sebuah kedukaan yang sangat mendalam. Tatkala seseorang wafat oleh orang tua, itu sendiri sudah sedih. Lalu bagaimana kalau diketahui dia wafat di atas kekufuran? Lebih sedih lagi. Maka oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam menghiburnya. Ini adalah satu jawaban. Jawaban yang lain disebutkan oleh sebagian ulama rahimahumullah bahwasannya Nabi alaihi salatu wasallam memberikan pakaiannya tersebut kepada Abdullah ibn Ubay adalah sebagai bentuk mukafaah atau balasan kepada Abdullah ibn Ubay atas kebaikannya di saat wafatnya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hamzah pada waktu perang Uhud. Di mana pada waktu perang Uhud Hamzah radhiyallahu taala anhu ketika beliau wafat, kain kafannya atau pakaiannya tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya. Saat itu tidak ada yang bisa menutupi seluruh tubuhnya kecuali pakaian dari Abdullah ibn Ubay yang digunakan untuk menutup tubuh dari Hamzah radhiyallahu taala anhu, ya, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam ingin membalas budi tersebut, maka diberikanlah pakaian beliau alaihi salatu wasallam kepada Abdullah ibn Ubay. Tetapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Mengapa demikian? Karena para syuhada adalah dikuburkan dengan tanpa dikafani. Mereka dikuburkan dengan menggunakan pakaian mereka sendiri. Walaupun dalam beberapa riwayat juga Nabi alaihi salatu wasallam terkadang dalam menguburkan mereka, dua orang dijadikan dalam satu kain kafan sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis setelah hadis ini insyaallah. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan berarti akan boleh
bolehnya menggunakan kain kafan dengan menggunakan komis. Komis, seringkali orang mengatakan komis itu adalah gamis. Dengan bahasa Mesir bahwa qaf itu menjadi gha. Sehingga dalam bahasa Indonesia dikatakan gamis. Sehingga pakaian ini dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan gamis. Padahal di kalangan orang Arab pakaian jubah seperti ini namanya bukan gamis, tetapi namanya saur. Di dalam bahasa pasaran dinamakan dengan tub. Karena orang IPB, orang-orang Pakistan Bangladesh sangat sulit untuk mengucapkan sa, sehingga mereka mengatakan tub. Jadi kalau kita mau pergi ke pasar bertanya ingin mencari gamis, kita katakan ini kata tub. Tub maksudnya saur. Ya, adapun komis itu adalah kemeja. Dari hadis yang mulia ini memberikan isyarat kepada kita sekalian akan bolehnya kemeja dijadikan sebagai kain kafan. Oleh sebab itu kemeja Nabi alaihi salatu wasalam digunakan sebagai kain kafan bagi Abdullah ibn Ubay. Dan dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwasannya Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau wafat, beliau tidak menggunakan gamis dan imamah atau sorban sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang mulia ini. Ya, sebagaimana juga dari hadis yang mulia ini dapat kita simpulkan pula akan bolehnya bertabarruk dengan pakaian Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana telah kita sebutkan dalam hadis sebelumnya. Demikianlah ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di malam hari yang berbahagia ini semoga dapat bermanfaat. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Atas banyak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita dalam hadis lanjutan dalam pembahasan kita tentang hadis, dan semoga yang disampaikan bermanfaat bagi kita sekalian. Selanjutnya kami persilakan apabila ada di antara para hadirin yang ingin bertanya. Ya, Tafadhal yang pegang mikrofon duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ingin saya tanyakan, pernah saya ada pengalaman Ustaz memandikan jenazah di tengah masyarakat. Tapi saat itu saya dilarang untuk berbicara pada saat memandikan jenazah. Ya. Karena dilarang untuk berbicara. Ini saya tanyakan apakah memang ada dasarnya. Terus yang kedua, seringkali ketika memandikan jenazah itu khususnya untuk kaum pria, auratnya kurang diperhatikan. Kadang-kadang kain penutup itu pada saat dimandikan pusatnya dari dalam atau untuk wanita dan auratnya juga diperhatikan. Ini yang saya tanyakan bagaimana kurang selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya, ini terjadi kesalahpahaman di sebagian masyarakat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bagi mereka yang mengurusi jenazah untuk membicarakan keaiban-keaiban dan kecacatan-kecacatan yang dilihatnya atau yang terkadang dilihatnya ketika dia memandikan jenazah atau melakukan pengurusan jenazah. Karena jenazah terkadang tiba-tiba misalkan wajahnya berubah atau di sana ada nampak kecacatan tubuhnya yang selama ini tidak pernah tampak. Karena dia akan melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang umum. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melarang kita untuk membicarakan keaiban itu. Nah, yang saat ini terjadi di sebagian
kalangan orang awam bahwa mereka katakan kita dilarang untuk berbicara di saat memandikan. Oleh sebab itu seringkali dari tim kita itu biasa jadi ada orang-orang dari pihak keluarga mengatakan jangan berbicara, jangan berbicara. Jadi mereka itu pakai isyarat saja ketika memandikan jenazah itu, misalnya mau menyuruhnya untuk mengambil gayung atau apa, itu semua pakai bahasa internasional, pakai bahasa isyarat. Ini sebenarnya adalah salah atau berlebihan di dalam memahami larangan Nabi alaihi salatu wasallam, di mana yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah membicarakan keaibannya. Tetapi berbicara pada saat kita memandikan jenazah maka tidak ada larangan. Ya, maka kita katakan bahwa larangan tersebut membutuhkan dalil dan tidak ada dalil yang melarang akan hal itu. Oleh sebab itu kita lihat dalam hadis Ummu Atiyah tadi, Rasulullah SAW, Ummu Atiyah mengatakan bahwasanya dakhala alaina Nabi alaihi salatu wasallam, Rasulullah masuk kepada kami sedangkan kami saat itu baru hendak memulai prosesi pengurusan jenazah. Artinya di sana ada komunikasi antara Nabi alaihi salatu wasallam dan Ummu Atiyah. Ini membantah apa yang dikatakan oleh mereka bahwa mereka katakan tidak boleh kita berbicara. Ya, dan ini tentu dari pemahaman yang keliru dalam masalah ini. Kemudian berikutnya berkenaan juga dengan aurat. Ya, dengan aurat. Jadi aurat adalah harus dijaga. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk meletakkan satu hirqah atau kain di atas aurat itu, sehingga kemudian aurat tidak tampak walaupun bagi orang yang memandikannya. Jadi ditutup dengan menggunakan handuk atau semisalnya, sehingga kemudian ketika kita hendak membersihkan bagian-bagian aurat yang sifatnya aurat mughalladhah, aurat tingkat tinggi, maka saat itu pun kita membalut terlebih dahulu atau menggunakan sarung tangan dan semisalnya, kemudian kita membersihkan kawasan tersebut dengan tidak menyentuh aurat secara langsung, tetapi menggunakan hail atau penghalang antara tubuh kita dengan aurat mayit. Ini yang semestinya dilakukan. Ya, dan banyak sekali memang dalam pengurusan jenazah di kalangan orang awam ada baina ifrat wa tafrid. Ya, sebagian dari kasus-kasus dan pengalaman-pengalaman yang ditemukan di lapangan oleh tim pengurusan jenazah kita, terkadang sebagian dari orang yang memandikan jenazah itu mereka memandikan jenazah seperti memandikan motor. Iya, jadi ada jenazah yang disemprot, ya nggak dibawa ke dosmering aja sekalian. Ya, itu atau disiram dengan menggunakan ember dan sangat keras. Jadi kayak mandikan motor. Ini tentu adalah menzalimi dan menganiayai mayit. Karena hurmatul muslim ba'da mautihi ka hurmatihi inda hayatihi atau kama qala alaihi salatu wasalam. Rasulullah SAW bersabda, kehormatan seorang muslim setelah dia meninggal itu sama statusnya seperti kehormatannya di saat dia masih hidup. Wallahu taala alam. Silahkan yang pegang mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhal. Bagaimana adanya bagaimana apa? Jadi bagaimana? Coba Iya. Kasih dulu mic ini.
Siapa yang yang memandikan sebagai upah dia? Tapi tidak tahu, tapi ketika itu dimandikan, awalnya masih di air untuk dimandikan, oleh informasi yang diambil oleh. Kemudian yang kedua, kita temukan antara tempat memandikan jenazah dan tempat pemakaman itu berbeda, sehingga ketika jenazah wanita itu dibawa ke tempat pemandiannya yang dekat adalah laki-laki. Kemudian setelah dimandikan, yang laki-laki oleh laki-laki ke tempat dibawa. Jadi tempatnya berjauhan. Ya. Yang angkat laki-laki. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang pertama, yang memandikan dengan menggunakan cerak emas ini hanya akal-akalan orang yang memandikan. Padahal tentu kita ketahui bahwa jangankan pahala orang yang memandikan, orang yang menghadiri saja, yang datang melakukan takziah, Rasulullah SAW bersabda, man syahida janazatan hatta yusalla alaih falahu qirat. Barang siapa yang menyaksikan pengurusan jenazah atau yang menghadiri jenazah sampai dia disolatkan, maka baginya satu pun di pahala. Dan barang siapa yang menyaksikannya sampai dikuburkan, maka baginya 2 qirat pahala atau 2 pundi pahala. Masing-masing pundi pahala itu sebesar gunung Uhud. Di dalam riwayat yang lain adalah sebesar emas atau sebesar emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung sangat besar. Jadi kalau bapak menyolatkan jenazah, dikasih amplop 50.000 rupiah, itu kembalikan pak. Terlalu murah, rugi itu. Ya karena di sini saya pernah lihat, ya itu orang yang mensolatkan itu dapat amplop, ya dapat amplop. Oleh sebab itu akibatnya adalah bahwa menjadi sedikit orang yang menyolatkan jenazah. Kenapa? Karena mereka khawatir, ya khawatir akan memberatkan keluarga mayit. Bayangkan kalau harus 200 amplop dibayar kali 50.000, ya. Oleh sebab itu mereka memilih tidak menyolatkan, khawatir memberatkan. Ya, padahal ketika kita menyolatkan jenazah, bahkan sebagian dari orang menyolatkan jenazah memang tujuannya untuk mendapatkan amplop itu. Bahkan sebagian pondok pesantren di Jawa, mereka merentalkan santrinya untuk menyolatkan mayit. Bukan hanya itu, nanti ada namanya sholat isti'nas. Ada lagi sholat untuk menggantikan sholat-sholat mayit yang mungkin ditinggalkan. Jadi katanya sangat dimungkinkan si mayit semasa hidupnya pernah meninggalkan sholat, maka diganti. Yaitu dengan cara apa? Merental santri untuk sholat. Padahal ketika kita menyolatkan jenazah, hendaklah kita memiliki keikhlasan. Sebagaimana kita ingin bahwa apabila kita meninggal nanti, orang-orang yang menyolatkan kita itu adalah orang-orang yang betul-betul ikhlas mendoakan kita. Maka demikian pula ketika kita menyolatkan jenazah orang lain, hendaklah kita memiliki keikhlasan itu, agar supaya tatkala kita meninggal kelak, orang-orang yang menyolatkan kita adalah benar-benar orang-orang yang ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya adalah jenazah diangkat oleh kaum pria. Ya, tidak mengapa. Tetapi seyogianya bahwa tempat pemandian dengan pengkafanan ini adalah tidak jauh. Dan kalaupun seandainya harus terpaksa diangkat, maka dalam keadaan aurat yang tertutup, dan seyogianya adalah tidak bersentuhan langsung antara orang yang mengangkatnya
dengan jenazah tersebut, dan sebaiknya yang mengangkatnya pun adalah dari kalangan maharim atau dari kalangan mahram dari jenazah wanita tersebut. Wallahu taala alam. Kita angkat pertanyaan dari SMS yang telah masuk dari 082323 dan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa orang yang sudah meninggal arwahnya masih bisa diajak berkomunikasi? Mohon penjelasannya apa ada dalil dalam hadis firman Allah. Karena di sekitar tempat tinggal saya ada yang mengaku dukun bisa mendatangkan arwah melalui perantara orang yang dijampi-jampi sampai dia kesurupan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas." Apabila anak Adam wafat, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak soleh yang mendoakannya. Sekarang apabila kita tanyakan, berkomunikasi itu bagian daripada amalan ataukah tidak? Kita katakan itu adalah bagian daripada amalan. Maka selagi kemudian dia bagian daripada amalan, berarti itu tidak bisa dilakukan. Ya, tidak bisa dilakukan oleh orang yang sudah meninggal. Kalaupun seandainya dia bisa mendengarkan sesuatu, maka itu dalam kondisi-kondisi khusus yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Seperti dia mendengarkan misalkan gesekan kaki orang yang mengantarkannya ke kuburan, ini adalah keadaan khusus. Demikian juga mereka